anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan ketika kami tidak layak pun, Tuhan memberikan anugerah itu, Tuhan memberikan kasih itu kepada kami, sehingga kami punya relasi, sehingga kami punya hubungan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah melalui pujian penyembahan ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan yang daripada Tuhan, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, biarlah Tuhan yang memenuhi Roh Kudus-Mu, memenuhi hamba-Mu, sehingga setiap apa yang disampaikan boleh dimengerti dan dipahami setiap jemaat yang mendengarkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Oke. Tentu satu hal sukacita buat saya kembali lagi saya boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Ya, sudah tidak terasa kita 2 minggu sudah melewati tahun baru. Ya, sekarang kita hidup di tahun baru dan kita sudah meninggalkan tahun 2025. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini itu punya resolusi ya. Apa yang harus menjadi perubahan di tahun 2026. Pasti nggak mau stuck ya, nggak mau seperti ini aja, tapi pasti mau mengalami yang namanya perubahan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, izinkan saya untuk membagikan firman Tuhan hari ini tentang stay connected, love deep life, yang artinya adalah selalu terhubung, mengasihi dengan mendalam. Sekali lagi temanya adalah selalu terhubung, mengasihi dengan mendalam. Saya buka dengan ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Ada suatu hari ya, ada bocah ya yang baru duduk di kelas 3 SD ya. Baru duduk di kelas 3 SD. Dia kebiasaannya sering membantu mamanya nyapu rumah, mencuci piring, terus membereskan kamarnya dan sebagainya. Tapi pada saat itu Bapak Ibu Saudara, satu kali dia mencatat, dia mengambil sebuah kertas dan dia menulis di bawah di catatan itu, dia menaruh tagihan. Ya, tagihannya yang pertama menyapu rumah 50.000 ya. Merapikan kamar 50.000. Mengangkat piring ke dapur 50.000. Menjaga adik 40.000. Jadi total tagihannya 170.000 ya. Jadi Bapak Ibu Saudara mengangkat piring ke dapur 30.000. Kok Andre langsung kok totalnya jadi 170 ya. Ya. Jadi 50.000 menyapu rumah, merapikan kamar 50.000, mengangkat piring 30.000, menjaga adik 40.000. Jadi totalnya 170.000. Dan kemudian dia taruh kertas itu di meja makan supaya mamanya bisa lihat. Nah, dia taruh nih. Ini tagihannya. Semoga mama saya bisa baca tagihan itu. Enak kali dia. Udah aku bantuin sepanjang hari, masa dia nggak kasih apa-apa ke aku. Dan satu kali Bapak Ibu Saudara, mamahnya mengambil kertas yang sudah ditulis anaknya tadi di meja makan, dan akhirnya dia melihat kertas itu. Wah, hebat juga nih anak aku nih, ya. Berani dia minta tagihan. Jadi mamanya langsung lihat, tagihannya banyak juga ya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, di balik kertas itu, kertasnya masih kosong ya. Kertas di balik kertas itu masih kosong. Di balik kertas itu mamanya juga nulis tagihannya. Wah, jangan pikir cuma anaknya yang punya tagihan. Mamanya juga mau nagih. Tapi tagihannya begini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah mengandungmu selama 9 bulan gratis. Semalaman tidak tidur saat kamu sakit gratis. Menyediakan makananmu setiap hari gratis. Mencuci pakaianmu selama bertahun-tahun
gratis. Wah, mengasihimu setiap hari tanpa henti, gratis. Totalnya 0 rupiah, gratis. Ya, jadi ibunya tulis juga. Kemudian anak itu, bocah itu langsung mengambil. Ya, dengan kemudian dia membaca tulisan dia, kemudian dia dia nggak bisa berkata apa-apa, dan kemudian dia mencoret tagihannya itu, yang tagihannya tadi menyapu rumah, merapikan kamar, mengangkat piring dan sebagainya, dia coret dan kemudian dia menulis besar-besar, sudah lunas. Ya, sudah lunas. Dibayar oleh apa? Dibayar oleh kasih ibu. Ya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara dengan mata yang berkaca-kaca, kemudian dia menjumpai mamanya dan kemudian dia memeluk mamanya. Maafin ya, kalau aku sudah nagih-nagih ke mama. Mama selama ini sudah mengasihi aku tanpa bayar, tanpa syarat, ya. Dan kemudian akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia memeluk ibunya dan kemudian meminta maaf. Dan sebenarnya Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, sikap kita kepada Tuhan seringkali seperti bocah tadi. Ya, seperti bocah tadi. Ya, 2 minggu sudah kita lewati di akhir tahun, ya. Kita sudah coba buat list sama Tuhan. Tuhan, aku udah kasih persembahan ini. Ya, aku sudah kasih ini untuk gereja. Aku sudah melayani banyak. Aku sudah beribadah setiap hari. Aku sudah berdoa setiap hari. Di akhir tahun, Tuhan, mana tagihannya? Aku minta dong. Gitu. Seringkali kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah melakukan semuanya untuk Tuhan, tiba-tiba kita kasih list kepada Tuhan. Ini Tuhan, tagihannya. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bagaimana kita harus mengasihi Tuhan. Dan begitu juga Tuhan mengasihi kita. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, boleh next? Hubungan kita dengan Tuhan seharusnya bukanlah bersifat transaksional, tetapi relasi yang dimana didasari oleh kasih. Sekali lagi, hubungan kita dengan Tuhan itu seharusnya bukanlah bersifat transaksional, tetapi relasi yang dimana didasari oleh kasih. Kita melayani Tuhan bukan supaya Dia mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan. Kita melayani Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Kita datang beribadah, kita datang berdoa sama Tuhan karena bukan karena Tuhan mencari puji-pujian, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena ketika kita nggak menyembah Tuhan, Tuhan kehilangan kemuliaan. Enggak. Ya. Kita datang beribadah kepada Tuhan, kita datang berdoa kepada Tuhan, supaya kita dekat sama Tuhan. Dan Tuhan juga sudah mencintai kita sebelumnya. Jadi nggak ada transaksional. Jadi nggak ada yang menjadi tagihan. Ya, kalau kita memberi persembahan bukan supaya kita merasa bahwa Tuhan, aku udah banyak kasih persembahan. Ya, sekarang tolong balikin. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Karena kita mau menghargai dan menghormati Tuhan. Jadi tidak ada transaksional, tetapi semua didasari oleh kasih. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya, kalau relasi suami istri itu dilandaskan pada hubungan yang bersifat transaksional. Saya mau sampaikan ada satu kisah, ya, di mana boleh next, ya, di mana ada hubungan yang bersifat transaksional, bukan didasari oleh kasih. Ya, ini adalah yang perempuan adalah Jack Kennedy. Dia ini adalah istri dari almarhum Presiden Amerika siapa? John F. Kennedy. Ya, dan kemudian dia menikah dia menikah dengan Aristotle Onassis. Dan Onassis ini adalah konglomerat dalam bidang perkapalan saat itu, Bapak Ibu Saudara, di Yunani pada tahun 1968. Ya. Onassis itu menikahi Jackie hanya ingin membuat reputasi dirinya semakin tinggi, semakin naik. Sementara Jackie menikah dengan Onassis itu hanya memerlukan jaminan kehidupan, ya, dan pengen punya finansial yang baik karena suaminya sudah meninggal. Sehingga salah satu berita, ya, dikatakan, boleh next,
Dikatakan seperti ini, Jackie Kennedy and Onassis, the marriage that was a contract not love. Artinya adalah Jackie Kennedy dan Onassis, pernikahannya adalah sebuah kontrak dan bukan cinta. Ya, artinya pernikahan mereka hanya sebuah kontrak, bukan sebuah kasih, bukan sebuah cinta. Ya, dan di berita yang lain, di kabar di New York Times, pernikahan mereka itu melibatkan banyak pengacara, Bapak Ibu Saudara. Dan di situ ada 170 perjanjian yang mereka buat. Ya, ketika nanti mereka menikah. Ya, 170. Wow. Ya, dan itu ada pasalnya kalau di Amerika Serikat. Saya juga bingung, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan perjanjian itu mengatur bahwa berapa besar uang yang harus diberikan Onassis kepada Jackie kalau seandainya Jackie itu mengiyakan lamaran dari Onassis. Ya, bahkan yang lain, berapa besar uang yang harus dikasih kepada anak-anaknya, kepada anak-anak Jackie. Berapa banyak warisan yang akan diberikan kepada anak-anak Jackie. Terus berapa hari dalam setahun mereka harus tinggal bersama. Wah, terus apa hadiah yang akan diberikan Onassis kepada Jackie kalau misalnya Jackie itu berulang tahun. Apalagi kalau misalnya Jackie mau pergi kemana-mana, Onassis mau nggak temenin? Jadi banyak peraturan-peraturan yang dibuat ketika mereka nanti menikah. 170 pasal. 170 perjanjian yang mereka buat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini kisah nyata Bapak Ibu Saudara. Ini bukan yang saya buat-buat. Ini bukan yang saya karang-karang. Ini kisah nyata. Dan pernikahan seperti ini, saya mau sampaikan bahwa ini adalah suatu pernikahan yang semu. Sama sekali tidak menggambarkan relasi kasih yang tulus. Tidak menggambarkan relasi kasih yang sejati. Tidak Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa bukan relasi seperti itu yang Tuhan bangun dengan diri kita. Bukan. Tapi Dia mengasihi kita tanpa syarat. Ya, Tuhan mengasihi kita bukan karena engkau banyak duit. Tuhan mengasihi engkau bukan karena engkau sering melayani. Tidak. Tuhan melayani kita tanpa syarat. Siapapun Tuhan kasihi. Ya, bahkan Dia mau mengasihi kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Ya. Dia mengasihi kita bahkan ketika kita nggak layak untuk menerima kasih itu. Jadi luar biasa kasihnya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia nggak ada syarat, tanpa pamrih. Ya. Dan di dalam kasihnya itu Dia menerima apa adanya kita dan memulihkan dan membarui hidup kita. Dan dengan kasihnya yang sangat mulia itu, Dia mengangkat diri kita dan membuat masa depan kita masa depan yang penuh harapan. Jadi itu janji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu kasih Tuhan kepada kita. Dia nggak melihat kondisimu, Dia nggak melihat situasi apa yang kamu alami. Dia benar-benar mengasihimu. Dan di sisi lain, ketika Tuhan sudah mengasihi kita, kita harus menanggapi kasihnya. Benar? Ya. Kalau ada orang baik ke kita, tentu kita harus mengucapkan terima kasih. Pasti ada respon yang kita lakukan. Bahkan kita bisa berbalas budi, gitu loh. Sama halnya dengan Tuhan. Ketika kasih itu sudah diberikan kepada kita, saya mau kasih tahu bahwa kita harus menanggapi, kita harus merespon dengan sikap yang bertanggung jawab. Bukan sikap yang tidak bertanggung jawab, tetapi sikap yang seharusnya, yaitu membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, saya mau sampaikan bahwa respon kita untuk menanggapi kasih Allah adalah kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Dan pertumbuhan ini akan membuat kita semakin bertumbuh kepada Kristus. Dan hal ini ditulis di dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan untuk kita semua. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6, siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku
jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Ayat-ayat ini disampaikan pada malam terakhir sebelum Yesus ditangkap, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum Yesus ditangkap, dan dia menyampaikan pesan ini kepada murid-muridnya, dan keadaan saat itu murid-muridnya sedang bingung, Bapak Ibu Saudara. Bingung kenapa? Karena mereka bingung. Ini Yesus bentar lagi ditangkap nih. Ya, bentar lagi Yesus ditangkap nih. Ya, berarti Yesus ini nggak akan sama kami seterusnya. Ya, kami akan sendirian. Bahkan mereka takut akan menghadapi yang namanya penolakan-penolakan, karena pada saat itu bangsa Yahudi masih banyak yang belum percaya sama Yesus. Ya, jadi mereka takut, murid-murid Tuhan Yesus. Nanti kalau nggak ada Tuhan Yesus gimana? Kami nanti dihukum lah, kami akan dianuin lah, dan sebagainya lah. Kami takut. Ya, bahkan mereka takut ada tekanan-tekanan dari luar. Ya, bahkan mereka juga merasa kehilangan rasa aman ketika Yesus nanti ditangkap. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, di saat itu Yesus tidak memberikan strategi, ya. Dia tidak memberikan cara bagaimana kamu kabur dari negeri ini, tidak. Tapi Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya. Dia sampaikan seperti ini, bahwa tetap melekat kepada Tuhan. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Apapun situasinya, apapun masalahnya, tetap melekat sama Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Seperti yang digambarkan oleh Yesus ya di dalam Yohanes 15 ayat 58, bahwa kita itu seperti ranting yang melekat pada pokok-pokoknya. Dan Yesus menegaskan bahwa hidup yang kuat, hidup yang berbuah itu tidak datang dari usaha sendiri. Ya. Tidak datang dari usaha sendiri, tapi itu dari hubungan yang terus melekat kepada Tuhan. Wow. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bagaimana relasi kita dengan Kristus itu yang didasari oleh kasih yang tulus. Apa yang kita akan rasakan, Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita akan alami ketika kita menerima kasih yang tulus tadi? Di dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Yang pertama adalah kasih yang tulus itu akan membuat kita selalu ingin berada dekat dengan Dia. Membuat kita selalu ingin berada dekat Dia. Kasih seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ini terjadi secara alami. Kenapa? Karena ini sebenarnya ketika kita sudah merasakan kasih, pasti otomatis kita mau dekat dengan orang itu. Ya, kalau dua orang benar-benar saling mengasihi, nggak perlu Bapak Ibu Saudara ingatkan, ya, nggak perlu dipaksa untuk mereka dekat. Pasti mereka tuh ingin selalu dekat. Ya, apalagi misalnya ada orang yang sedang jatuh cinta, ya, yang sedang jatuh cinta. Kalau mereka baru jatuh cinta, wah, pengennya tuh kemana-mana bareng, ya, ibadah bareng, duduk berdua di kursi bareng, ya. Jadi pengennya dekat terus karena mereka sudah punya kasih. Sama seperti dengan hubungan kita dengan Tuhan, ya. Jadi kalau kita sudah merasakan kasih yang tulus itu, pasti kita pengen dekat sama Tuhan. Apapun situasinya, apapun kondisinya. Ya, ini yang dicatat di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan bahwa siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Yesus itu menggambarkan hubungan kita dengan Dia itu seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Artinya jelas bahwa hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Sepenuhnya. Kenapa? Ya, karena ranting pada umumnya nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ranting itu nggak bisa hidup sendiri. Apalagi ranting itu tidak bisa memilih dia harus menempel di pokok itu, nggak bisa. Pasti pokok itu yang akan memilih dia untuk menjadi ranting. Dan seperti itu Yesus dengan kita. Dia memilih kita, memilih saya dan saudara untuk menjadi ranting-rantingnya, dan kita memiliki hubungan dengan Tuhan.
dan kita merasakan kasih Tuhan. Contohnya apa? Ya, saya mau kasih ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Mungkin ya, kita bisa saja tanpa sadar, ya, kita mengasihi pekerjaan atau bisnis kita daripada Tuhan. Saya mau sampaikan, tanpa sadar, kita bisa mengasihi pekerjaan kita dan bisnis kita daripada Tuhan. Akibatnya apa? Perhatian kita lebih banyak untuk kerja, untuk bisnis. Ya. Kalau soal pekerjaan, bangun pagi boleh. Ya. Kalau soal pekerjaan, lembur juga nggak apa-apa. Kalau soal pekerjaan, capek juga nggak apa-apa, terserah. Tapi kalau soal ibadah, soal bersekutu dengan Tuhan, soal berdoa dengan Tuhan, ya udahlah, nanti aja. Capek, ya. Nanti aja deh Tuhan, kan masih ada tahun depan. Apalagi kalau ibadahnya pas Natalan aja Bapak Ibu Saudara. Ya, pas Natalan aja, pas ada Paskah ya. Jadi bisa dihitung berapa kali orang itu beribadah ya. Kalau misalnya cuma Natal aja berarti setahun bisa berapa kali? Sekali doang Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi saya mau sampaikan bahwa waktu Tuhan itu nanti mulai tersisih, mulai hilang. Bukan karena kita nggak percaya, tapi prioritas kita itu mulai bergeser. Mulai bergeser. Ya. Apa dampaknya? Kasih kita kepada Tuhan semakin menurun. Kasih kita kepada Tuhan semakin merosot. Bukan karena Tuhan yang berubah. Saya mau sampaikan, bukan karena Tuhan yang berubah, tapi karena hati kita mulai dekat ke hal-hal yang lain. Mulai dekat hal-hal yang mulai membuat kita jauh sama Tuhan. Ya, seperti di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 di sana digambarkan bahwa supaya kita orang yang percaya tidak mengasihi dunia ini beserta dengan isi-isinya. Saya mau katakan bahwa bukan berarti kita nggak boleh kerja, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kita nggak boleh menikmati hari yang kita harus nikmati, enggak. Ya. Tetapi jangan sampai hal-hal itu menggantikan posisi Tuhan dari hati kita. Ya. Jangan singkirkan posisi itu. Ingat, prioritas pertama kita adalah Tuhan. Ya. Taruh Tuhan di tempat yang paling pertama. Setelah itu hal-hal yang berikutnya. Ya. Ya. Bahkan di dalam ibadah pun, ya, kita tanpa sadar pun bisa mengesampingkan Tuhan. Kalau kita datang ibadah bukan mencari Tuhan, ya, apalagi kalau kita beribadah, mohon maaf nih Bapak Ibu Saudara, kita main handphone, ya. Please Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita datang beribadah, kalau kita nggak mencari Tuhan, kita berarti belum benar-benar mengasihi Tuhan, belum benar mencintai Tuhan, ya. Itu bisa saja mengesampingkan Tuhan. Dan akibatnya kasih kepada Tuhan itu sudah mulai tidak bertumbuh. Dan relasi kita dengan Tuhan itu semakin renggang. Dan kehidupan kita semakin kering Bapak Ibu Saudara. Ya. Singkatnya begini, orang yang mengasihi Tuhan, saya mau sampaikan lagi. Orang yang mengasihi Tuhan pasti ingin dekat dengan Tuhan. Ya, pasti ingin dekat sama Tuhan. Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara di sini pernah yang namanya pacaran, ya. Kalau pacaran pasti pengennya bareng-bareng kemana-mana bareng, ya. Kalau bisa, ya kalau misalnya belum nikah, kalau bisa nih, ya jangan satu rumah dulu Bapak Ibu Saudara ya. Kalau bisa setiap hari 24 jam ya, sampai orang bilang, nih dunia serasa milik berdua ya. Yang lain pada kontrak. Nah, sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bisa nggak kasih kita sama Tuhan tuh seperti itu? Bisa nggak? Harusnya bisa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sama orang yang kita kasih aja kita pengen deket sama dia, masa sama Tuhan nggak bisa? Harusnya bisa. Ya, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, mari kita dekat dengan Tuhan. Ya, kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk beribadah, untuk berdoa, untuk melayani Tuhan, dan yang paling penting menempatkan Tuhan yang paling utama, yang paling atas, yang paling pertama. Jangan menggeser prioritas ini karena pekerjaan. Jangan menggeser prioritas ini karena kesibukanmu. Jangan menggeser prioritas ini karena bisnismu. Pertahankan Tuhan di atas. Baru selebihnya
Terserah Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya hanya mau sampaikan, ingat Tuhan yang paling utama. Ya, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, ya, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kasih kita kepada Dia akan bertumbuh. Yang kedua, ya, apa yang kita rasakan ketika kita sudah mengalami yang namanya kasih yang tulus itu. Ya, yang kedua adalah kasih itu akan membuat kita selalu ingin mendengar suaranya. Yang kedua, membuat kita selalu ingin mendengar suaranya. Karena begini Bapak Ibu Saudara, kalau dua orang benar-benar mengasihi, kalau orang dia benar-benar mencintai, dia pasti pengen juga dengar suaranya. Pasti pengen. Ya, dia rindu mendengar suaranya. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah hidup di zaman surat menyurat, masih pernah merasakan yang surat menyurat, yang belum ada WhatsApp, belum ada email pada saat itu, kita hanya mengandalkan kantor pos, ya, mengandalkan surat. Nah, itu setengah mati Bapak Ibu Saudara menggunakan itu, ya. Walaupun saya nggak pernah belum merasakan, tapi ketika orang tua saya cerita, ya, wah, ngeri juga ya, harus menunggu, ya. Nah, waktu kita menerima surat dari orang yang kita kasihi, ya contohnya lah, ya Pak Yoel tadi katanya pernah mengalami itu. Contoh, dia menerima surat dari ibu gitu lah ya, masih jarak jauh. Pasti Pak Yoel mengambil kertas itu dan kemudian sebelum membuka dia pergi ke ruangan yang sepi dulu. Ada orang nggak ya? Dia ambil kertasnya, dia buka amplopnya tuh. Kemudian dia buka pelan-pelan. Jangan sampai sobek. Ya, karena ini dari orang yang paling dicintai Bapak Ibu Saudara. Ya, kemudian dia buka, pasti Pak Yoel itu baca dengan pelan-pelan setiap kata-kata, setiap kalimat yang disampaikan oleh ibu itu pasti dia baca dengan pelan-pelan. Sudah selesai dibaca, itu nggak langsung ditutup Bapak Ibu Saudara. Kira-kira apa yang dilakukan? Dibaca lagi, pasti dibaca lagi. Wah. Sudah selesai baca lagi sampai benar-benar puas. Benar ya Pak ya? Benar. Ya, sampai benar-benar puas. Ya. Sesudah dibaca, kemudian bukan langsung dilempar tuh kertasnya. Pasti ditaruh di tempat yang paling bagus, di tempat yang paling baik. Jangan sampai orang merusak surat ini. Ya, karena ini berharga buat saya. Ya, jadi sama seperti kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah mengalami kasih itu, kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita juga mau mendengar suara Tuhan. Ya. Tapi kita bisa bayangkan ya, contoh nih. Ibu sudah sering mengirim surat, tapi satu kali surat yang dari ibu ini belum sampai-sampai. Kira-kira perasaannya gimana Pak Yoel? Hah? Apa Pak? Oh, tanda tanya, pasti juga khawatir. Kok suratnya belum sampai-sampai ya? Ya, padahal setiap minggu pasti ibu selalu kirim, pasti dia selalu kirim. Kenapa kali ini nggak sampai-sampai? Pasti bertanya-tanya Bapak Ibu Saudara. Nah, dan pasti juga Pak Yoel, aduh, tidur juga ada nggak nyenyak, ya. Pikiran kemana-mana, ya. Ini bukan hidup di zaman yang sekarang, Bapak Ibu Saudara, sudah ada WhatsApp, tinggal WA, Facebook dan sebagainya. Tapi pasti hanya menunggu surat dari pos. Nah, ini juga ada lagu yang berkata dari The Carpenters, ya, di mana lagu itu menggambarkan bahwa hati yang gelisah karena menantikan kabar dari orang yang dikasihi, ya. Dan seharusnya kerinduan seperti itulah juga memenuhi hati kita. Ya. Harus memenuhi hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus, kita juga akan rindu mendengar suara Tuhan. Amin. Hal ini ditulis di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ya, sekali lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ini menarik Bapak Ibu Saudara, karena di ayat 5 tadi dikatakan bahwa siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam
Dia. Dan di ayat 7 dikatakan bahwa firman-Ku tinggal di dalam kamu. Next. Di sini Yesus katakan bahwa Yesus dengan sengaja menyamakan dirinya dengan firman-Nya. Boleh next? Ya. Nah, tinggal dekat dengan Yesus itu sama dengan tinggal dekat firman-Nya. Ya. Tuhan Yesus sendiri bahwa Yesus itu sama dengan firman Tuhan. Jadi tinggal dekat dengan Yesus berarti sama dengan kita tinggal dekat firman-Nya. Jadi saya mau sampaikan, saya mau ingatkan bahwa firman Tuhan kita harus baca Bapak Ibu Saudara. Karena itu Yesus, kalau kita mau dengar suara Tuhan, kalau kita mau dengar Tuhan mau bicara apa, baca Alkitab. Baca firman Tuhan, ya. Bukan baca yang lain, ya, atau gak sempat untuk baca Alkitab. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita rindu mendengar firman Tuhan. Bukan hanya sekedar baca Bapak Ibu Saudara. Kalau seperti surat tadi bukan hanya sekedar baca, tapi kalau bisa dihafal tuh suratnya. Ya. Jadi baca firman Tuhan. Ini sama juga peristiwa yang dicatat di dalam Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42, di mana Maria, saudara dari Lazarus dan Marta, mereka tinggal di Betania. Di situ Yesus mengatakan bahwa ketika Maria mendengarkan firman Tuhan, Yesus berkata kepada Maria, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Artinya, pilihan Maria itu berkenan kepada Tuhan. Pilihan yang diambil Maria itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan sikap inilah yang seharusnya mewarnai hidup kita. Kita harus mendengar firman Tuhan. Kita harus rindu setiap hari Bapak Ibu Saudara. Setiap hari. Harus setiap hari. Yang ketiga, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kasih itu akan membuat kita selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya ini sangat mudah dipahami Bapak Ibu Saudara. Orang yang benar-benar mengasihi seseorang, dia pasti rindu melihat orang yang dia cintai, orang dia kasihi, pasti ingin bahagia. Dan ketika orang yang dia kasihi itu berbahagia, dia nggak perlu lagi iri, dia nggak perlu lagi didengki, ya. Tapi dia sebaliknya, dia ikut senyum juga, dia ikut bahagia juga. Jadi kebahagiaan dia adalah kebahagiaanku juga. Ya, seperti itu prinsipnya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saudara melihat orang ya yang sedang berbahagia atau bersukacita, terus merasa iri, aduh, kok dia bisa senang ya, dia bisa bahagia ya, berarti kita belum mengasihi dia. Nah, ya. Apalagi misalnya kita nih keluarga MDC Palembang, ada saudara kita, ada jemaat kita yang lagi berbahagia, lagi senang, kita malah kok bisa ya, dia senangnya tiap hari gitu loh. Berarti kita belum mengasihi dia. Ya. Kalau kita mengasihi dia, kita justru ikut bahagia. Apa yang dia rasakan, kebahagiaan yang dia alami, itu juga kebahagiaan kita. Ya. Kalau kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau seorang tua ya, kalau dia benar-benar mengasihi anaknya, dia pasti senang kalau anaknya bahagia. Apalagi kalau misalnya anaknya juara 1 di sekolah, ya. Terus dapat prestasi di sekolah. Kira-kira perasaan ibunya malah, kok bisa? Iya, kok bisa juara 1? Gak mungkin. Ya. Tapi pasti kita ikut bahagia juga Bapak Ibu Saudara. Bukan malah mencurigai, ya. Bukan malah mencurigai, dari mana ya dia juara 1 kok bisa? Jadi kebahagiaan kebahagiaan anak itu adalah kebahagiaan orang tua juga. Jadi sama juga kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti kita juga ingin menyenangkan hati Tuhan. Caranya gimana Bapak Ibu Saudara untuk menyenangkan hati Tuhan? Melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya, lakukan. Itu sama dengan kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita benar-benar mau menyenangkan hati Tuhan. Hal ini ditulis di dalam Yohanes 15 ayat 8 dikatakan bahwa dalam hal inilah
Oh, sorry. Sepertinya salah. Oh ya benar. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Di sini Yesus menegaskan bahwa hidup yang berbuah adalah hidup yang memuliakan Bapa. Buah itu muncul karena kita hidup dekat dengan Tuhan, sama yang dikatakan di dalam ayat 5 tadi, bahwa karena kita mengasihi firman-Nya, seperti juga yang disampaikan ayat 7, mengasihi firman Tuhan bukan soal hanya mendengar, tahu ayatnya, tetapi juga melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika hidup kita selaras dengan firman Tuhan, disitulah lahir perbuatan-perbuatan yang membawa pujian, yang membawa kemuliaan, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi kita harus melakukan firman Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Ada statement next yang dikatakan oleh sebelumnya ada berikutnya. Oh iya ini. Ya. Statement dari Rajiv Jengni dan Hementeri. Dia katakan bahwa di dalam relasi yang dekat dan akrab, pasangan menjadi peka terhadap kebutuhan satu sama lain, sehingga keinginan atau tujuan orang lain menjadi sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada kebutuhannya sendiri. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, seorang suami yang sungguh-sungguh mengasihi istrinya, dia pasti lebih mementingkan kebahagiaan istrinya daripada kesenangannya sendiri. Siapa yang begitu Bapak Ibu Saudara? Bapak-bapak dulu deh. Siapa yang lebih mementing? Oh asik. Ya, lebih mementingkan kesenangan istrinya dulu ya daripada kesenangan sendiri ya. Itu kalau misalnya suami mengasihi istrinya ya. Ketika dia melihat istrinya bahagia, beli tas baru ya, melihat beli sepatu baru ya, baru ke salon, baru seminggu yang lalu ke salon lagi, itu tetap bahagia. Yang nggak bahagia di sini Bapak Ibu Saudara. Benar ya? Yang nggak bahagia di sini, tapi tetap pasti suami berbahagia kalau misalnya istrinya bahagia. Tapi istri-istri juga jangan kelewatan ya. Tetap harus tahu porsinya. Kalau misalnya lagi nggak ada, ya udah ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pasti kita mau orang yang kita kasihi itu berbahagia, dan kita juga merasakan kebahagiaan itu. Dan gitu seharusnya sikap kita kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita sudah tidak berkata lagi, Tuhan aku sudah melakukan ini, Tuhan aku sudah melakukan itu. Sekarang Tuhan gantian dong yang melakukannya untuk aku. Tapi seharusnya yang menjadi pertanyaannya lagi adalah, apa lagi yang harus aku lakukan untuk Tuhan? Apa yang harus aku perbuat lagi untuk Tuhan? Apa hal yang belum bisa aku lakukan Tuhan Yesus untuk menyenangkan hati Tuhan? Saya undang pemain musik, ya, jadi artinya kita belajar bahwa hari ini ketika kita benar-benar mengalami kasih yang tulus itu, yang pertama tadi kita ingin selalu berada dekat dengan Tuhan. Ya, yang kedua kita ingin selalu mendengarkan suara Tuhan. Yang ketiga kita ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diingatkan bahwa kita seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya yang harus melekat sama Tuhan. Kalau kita nggak melekat sama Tuhan, saya mau katakan bahwa kita tidak akan mengalami kasih Tuhan. Bagaimana kita mau mengalami kasih Tuhan kalau kita nggak melekat sama Tuhan? Seringkali kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kok nggak ngasihin aku sih? Tuhan kok nggak pernah peduli sama aku? Tuhan kok nggak pernah memperhatikan aku? Kita perlu cek Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah melekat sama Tuhan? Apakah kita sudah tinggal di dalam Tuhan? Jangan tanya Tuhan, tanya dirimu. Sudah nggak melekat sama Tuhan? Dan di tahun ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita semua di tempat ini dibaharui kembali. Kita mau tinggal di dalam Tuhan. Dan yang memilih kita untuk melekat sama Tuhan bukan karena hebat kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Ranting itu bisa bertumbuh karena pokoknya, Bapak Ibu Saudara. Tanpa pokok, ranting tidak akan ada.
Saya mau katakan bahwa relasi dengan Tuhan itu penting. Relasi dengan Tuhan itu penting, Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat pujian ini. Biarlah pujian ini mengingatkan kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan harus semakin akrab, harus semakin lebih dekat lagi, sehingga kita mengalami kasih yang tulus itu. Terima kasih Tuhan Yesus.